Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu. Di sini Ibu mau ngebahas tentang pengertian administrasi keuangan. Di sini Ibu pakai dua sumber buku. Yang pertama dari Otomatisasi Tata Kelola Keuangan dari Bumi Aksara, ya, itu yang pertama. Dan yang kedua itu dari Kresna, ya, sama sih isinya, sama lengkap juga. Ini karena tentang kurikulum 2013. Kita masuk ke bab pertama. Bab pertama itu tentang administrasi keuangan, ya. Sebelumnya Ibu mau jelasin dulu, otomatisasi tata kelola keuangan ini nama sebelumnya itu administrasi keuangan, ya, seperti jurusannya yaitu administrasi perkantoran. Sekarang kurikulum 2013 berubah jadi otomatisasi tata kelola perkantoran. Next, Ibu mau ngebahas tentang pengertian dari administrasi. Administrasi itu berasal dari kata perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, dan pekerjaan perkantoran. Jadi kalau digabung, administrasi keuangan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Oke, next. Di dalam kegiatan pengelolaan keuangan itu ada pencatatan transaksi keuangan. Nah, di dalam pencatatan ini, pertama, bagian administrasi itu harus mencatat bukti transaksi. Apa sih yang dimaksud dengan bukti transaksi? Bukti transaksi adalah alat yang digunakan sebagai bukti sahnya suatu transaksi dalam perusahaan. Nah, di sini Ibu mau ngebahas macam-macam bukti transaksi. Di dalam perusahaan itu ada dua macam bukti transaksi. Ada bukti transaksi ekstern, ada bukti transaksi intern. Nah, kalau bukti transaksi intern itu bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Tapi kalau bukti transaksi ekstern itu ada nota kontan, nota debit, kwitansi, cek, dan lain-lain. Nanti Ibu akan ngebahas tentang bukti-bukti transaksi di sini. Kalian bisa lihat di sini ada nota kontan, ya. Nota kontan adalah bukti transaksi untuk pembelian atau penjualan secara tunai. Nah, di sini ini bentuk dari nota kontan, ya. Yang kedua itu nota debit. Apa sih nota debit? Nota debit adalah bukti transaksi yang terjadi saat pengurangan utang usaha karena adanya pengembalian barang, ya, yang dibuat oleh pihak pembeli. Ini contoh gambar dari nota debit. Yang ketiga adalah nota kredit. Apa sih pengertian dari nota kredit? Nota kredit adalah bukti transaksi yang dibuat oleh penjual atas penerimaan pengembalian barang. Seperti ini gambarnya, ya. Yang keempat adalah faktur. Apa sih faktur? Faktur itu nama lain dari invoice. Invoice juga ada aplikasinya, namanya e-faktur, ya. Di sini pengertian faktur. Apa faktur? Faktur adalah bukti pengembalian atau penjualan yang dilakukan secara kredit. Jadi, kalau pembelian atau penjualan secara kredit itu menggunakan faktur atau invoice. Yang kelima adalah kwitansi. Coba lihat di sini. Kwitansi adalah surat bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh si penerima uang. Ini sering banget kita jumpain kwitansi seperti ini bentuknya. Itu cek. Cek itu surat perintah, ya. Simpelnya itu cek itu adalah surat perintah untuk mencairkan uang dari nasabah. Selanjutnya Ibu mau jelasin tentang fungsi administrasi keuangan bagi perusahaan. Ada beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi pembagian laba, fungsi investasi, fungsi pembelanjaan, dan fungsi mencari dana. Ada 4 fungsi administrasi keuangan di dalam perusahaan. Terus yang kedua itu fungsi administrasi bagi instansi. Ada beberapa fungsi administrasi bagi instansi. Yang pertama, fungsi administrasi perpajakan, fungsi administrasi kepabeanan, fungsi administrasi perbendaharaan, fungsi pengawasan keuangan, fungsi pengelolaan ekonomi makro dan fiskal, dan terakhir fungsi penganggaran. Itu fungsi administrasi keuangan untuk instansi. Pembahasan bab 1 terakhir itu tentang administrasi
keuangan. Prinsip-prinsip administrasi keuangan. Ada 9 prinsip di dalam administrasi keuangan. Ibu sebutin ya. Yang pertama itu tentang akuntabilitas, transparansi, konsistensi, integritas, terus efektivitas, efisien, standar akuntansi, pengelolaan, dan kelangsungan hidup. Nah, Ibu jelasin sedikit di sini materinya. Yang pertama itu kita ngebahas tentang akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas? Akuntabilitas itu suatu proses di mana performa, yaitu menyelesaikan tugas-tugas. Akuntabilitas yaitu manajemen waktu. Yang kedua itu transparansi. Apa sih transparansi? Di dalam manajemen keuangan atau pengelolaan keuangan penting banget transparansi, terutama kepada atasan kita. Yang ketiga itu konsistensi. Apa sih konsistensi? Konsisten itu artinya teratur. Yang keempat itu efektivitas. Apa sih efektivitas? Efektivitas itu identik dengan pencapaian tujuan. Yang kelima itu efisiensi. Efisiensi itu perbandingan antara input dan output. Yang keenam itu integritas. Integritas itu kejujuran. Nah, untuk pengelola keuangan itu sumber yang paling pertama kuncinya adalah kejujuran. Nah, yang ketujuh, kelangsungan hidup atau viability. Nah, di dalam organisasi ini penting banget kita harus bersosial, yang sih. Nah, itu namanya kelangsungan hidup. Yang kedelapan, standar akuntansi, dan yang kesembilan, pengelolaan. Itu adalah prinsip-prinsip di dalam pengelolaan keuangan. Cukup sekian penjelasan dari Ibu tentang administrasi keuangan. Kita ketemu lagi di penjelasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.